Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang channeling. Channeling, apa itu channeling? Mungkin ada sebagian teman-teman yang masih asing ya. Itu istilah yang sering digunakan atau kami gunakan di dalam mengakses dimensi-dimensi kehidupan. Channeling itu sudah dikatakan saluran ya. Jadi ibaratnya kita pindah saluran dari dimensi fisik ke dimensi non fisik. Nah, ini tekniknya seperti apa dan apakah bisa dilakukan oleh semua? Sebenarnya bisa tanpa disadari kita melakukan channeling setiap hari, cuma nggak disadari ya. Pikiran kita yang berpindah-pindah dari satu pemikiran ke pemikiran lain kan, pindah frekuensi ya. Frekuensi gitu kan. Nah, sholat juga merupakan suatu proses channeling kan, dari dimensi fisik kita menuju dimensi Tuhan. Meditasi, zikir, banyak caranya. Teman-teman indigo mungkin biasa dengan astral projection ya, melakukan perjalanan astral. Nah, namun kan selama ini mereka yang biasa praktek itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang metafisik kan. Tadi sedangkan kakak sendiri menyatakan bahwa pikiran-pikiran yang berubah, kemudian bahkan dalam kondisi kita relax, kemudian ke stres itu juga bisa mengubah mengubah banyak hal dalam diri kita. Karena kita tidak menyadari kita mengakses begitu banyak begitu banyak hal sehari-harinya melalui pikiran kita, melalui hati kita. Kalau mata kita kan sudah jelas ya, mengakses hal-hal yang dilihat. Tapi pikiran itu kan melampaui dimensi, ruang dan waktu. Ya kan, tergantung kapasitasnya setiap orang kan, frekuensi gelombang otaknya ya. Jadi dia mengakses. Itu channeling ya. Itu istilah aja lah. Nah, kalau untuk meraih sisi yang positifnya, apa nih yang harus kita? Nah, kalau saya ini kan sedang uji coba dan bersama teman-teman lah dulunya masa-masa masih muda ya. Ketika saya membaca sebuah buku, saya connect dulu dengan penulisnya gitu. Connect dulu dengan penulisnya agar tulisan ini sama persis dengan apa yang dia maksud. Semakin sering dilakukan, semakin intens connectionnya antara kita dengan yang dituju. Nah, bahkan pada titik tertentu kita bisa melihat perjalanan dia gitu. Nah, kalau seperti itu apakah yang dilakukan hanya sebatas dimensi pikiran kah, atau butuh rasa kah, atau seperti apa? Semua pikiran tentu butuh semuanya ya, butuh niat kita kan, butuh fokus kita kan, butuh tekad kita, butuh semua variabel di dalam diri kita kan. Jadi saya pernah dalam satu kesimpulan, sebenarnya enak kita nggak perlu belajar jauh gitu. Tapi untuk menyempurnakan transmisi ilmu pengetahuan yang kita peroleh melalui jalur channeling ini, adabnya ya kita harus bertemu secara lahirnya untuk menyempurnakan di dimensi fisiknya. Nah, sehingga ketika kita bersalaman saja ketemu gitu kan, itu menjadi penggenap, pelengkap, seperti sah gitu. Nah, artinya bisa dilakukan siapa saja dan dalam kondisi apapun ya, sewaktu-waktu bisa. Kalau saya bisa melakukan dulunya dalam kapan saja, ketika ya sambil membaca, sambil duduk, sambil berdiri, sambil apa saja gitu. Semakin kita sering melakukan, semakin mahir sebenarnya. Kadang-kadang kan kita membaca buku, kadang maksud penulisnya apa, kita tangkapnya apa. Karena kita membaca melalui dimensi pikiran kita. Maka kadang-kadang kan saya kirim Al-Fatihah dulu ke penulisnya, saya connect dulu, salam dulu gitu kan. Nah, di situ selaras paham yang ingin tuangkan, yang disampaikan oleh penulis ini atas buku dia gitu. Dan itu saya uji coba dengan begitu banyak buku dulunya, terutama penulis-penulis luar ya. Nah, kalau tadi contohnya lebih banyak ke aspek akses ilmu. Yeah. Kalau manfaat secara umum untuk diri kita sendiri itu seperti apa? Nah, terus terang ya saya mengalami perubahan terjadi perluasan pada pemikiran saya, pada pola pikir saya gitu kan. Saya bandingkan diri saya dulu dan diri saya sekarang. Upgradingnya itu lompatannya cukup
tinggi ya gitu kan, mudah memahami. Jadi ketika membaca itu nggak butuh waktu yang lama untuk paham gitu loh. Karena kita sudah mengakses data secara energialnya. Ini kan masalah teknis aja membaca lewat mata, ya kan? Artinya tidak melulu hanya dengan melihat buku, tetapi untuk memandang hal yang lain juga akan termasuk mengaji gitu juga, ya. mengaji juga. Ini lebih sakral malah ya. Pada saat mengaji itu kadang-kadang kita dibawa pada dimensi kejadian pada saat turunnya Al-Quran itu ya, pada momen-momen tertentu ya gitu kan. Tapi membawa begitu banyak pencerahan ya pada saya sendiri. Saya sempat menekuninya selama 5 tahun itu. 5 tahun gitu kan. Membaca tidak hanya sekedar membaca melalui mata, tapi mengakses ruhnya dari Al-Quran ini. Nah, sehingga kita bisa menangkap makna, esensi dari setiap, karena tidak hanya sekedar terjemahan Latinnya ya, tapi ada makna spiritual yang menjadi penerang. Kan itu menjadi petunjuk dan asifah obat ya bagi kita kan gitu. Jadi harus ketemu roh dengan rohnya, barulah menghidupkan. Artinya channeling istilah ini di sini bukan sebagai tujuan ya Kak ya, hanya sebagai salah satu cara saja. Hakikatnya. Iya, jadi dulu saya sempat sejauh mana sih kita bisa melakukan perjalanan astral ya, perjalanan dimensi, perjalanan rohani, perjalanan jiwa. Apanya sih yang kita berjalan ini, apanya gitu lah. Kadang-kadang kan kita mendengar dulu sejarah Indonesia ini seperti apa sih gitu kan. Saya melakukan channeling gitu loh, seolah berada di dimensi itu gitu loh, di dimensi pada saat itu, waktu itu. Pada saat melakukan gitu kan, tidak lagi kita bicara benar atau tidak benar. Setelah saya melakukan secara lahiriahnya, saya melakukan verifikasi, melakukan perjalanan nafaktilas ke tempat-tempat di mana keadaan dan kejadian itu. Menarik. Kadang-kadang ya kita melakukan perjalanan ke tempat-tempat, bahkan ke Lemurian, bangsa Lemurian itu ada nggak sih gitu kan, bangsa Atlantis itu seperti apa sih ya, kita bisa mengakses itu kan, mengakses itu karena semua kejadian dan keadaan dari kejadian awal di bumi ini memorinya pasti ada di setiap tempat. Nah, kita duduk di sini akan menjadi memori, tetap ada sampai kapanpun, tidak akan hilang walaupun ditimpa oleh memori-memori lain, entah siapa kedepannya, ratusan tahun kedepannya siapa yang akan stay di sini, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk mengakses hal-hal seperti itu, apakah lebih cepat bila langsung di tempatnya, lokasi kejadian, atau kita apa yang diakses lebih cepat? Lebih cepat ketika memang di tempat. Oke. Ada satu momen saya berangkat ke Turki ya, ke Turki. Tapi sebelum berangkat ke sana gitu kan, secara rohani itu sudah berada di sana gitu kan. Karena saya melihat betul dalam layar mental saya seperti apa di sana gitu kan. Nah, ketika saya berada di sana, sama persis gitu kan. Nah, ketika saya berdiri di satu tempat, di satu posisi, tempat berdiri di Hagia Sophia itu yang menghadap ke Laut Mediterania. Pas saya berdiri, saya melihat Sultan itu pernah berdiri di situ. Saya melakukan salam rohani. Nah, pada saat saya selesai salam ke semua penjuru itu, saya mendengar azan tadi. Mendengar azan dari apa ya? Kalau saya bilang telinga batin lah, mendengar azan. Itu kan sudah lama ya kejadiannya ya, dan saat ini ke dimensi fisiknya azan itu kejadian di situ. Nah, ketika kita mengakses dimensi fisik rohani, ada rentang waktu antara dimensi rohani dengan dimensi fisik ini. Ada rentang waktunya, kejadiannya. Kalau waktu itu tahun berapa ya? Berarti 9 tahun yang lalu. 9 tahun ya, udah lama kan? Jadi saya semakin takjub gitu loh, apa yang kita saksikan di alam rohani itu pada waktunya kita akan saksikan dia di alam fisik ini gitu.
Cuma kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang dia hanya sekedar ingin melihat jin hantu untuk apa gitu loh. Bagi saya nggak pernah tertarik untuk itu, untuk apa gitu. Itu kan alam bawah, frekuensi rendah malah dibanding diri kita gitu. Nah, kalau apa yang kita saksikan itu berbeda, sebenarnya apa yang membedakan kan? Pasti berbeda dong tiap orang apa yang disaksikan kakak dengan meskipun untuk di tempat yang sama. Nah, itu yang membedakan sendiri apa? Frekuensi akses kita. Kalau frekuensi kita gelombang otak kita, gelombang hati kita ya, gelombang tubuh kita, dimensi. Ya walaupun beda yang kita akses bukan berarti tidak benar. Ada banyak kejadian di situ. Ya, ada banyak kejadian, ada banyak tahun di situ. Kadang-kadang kan saya dulu sangat menguji sejauh mana sih kebenaran kita objek yang sama, kita berlima objek yang sama. Dia lihatnya berbeda. Gitu kan, gimana kok bisa berbeda? Oh, frekuensi kita berbeda. Dia benar pada dimensi dia. Karena dia mengakses sesuai kapasitas frekuensi dia. Ibarat dia AM, kita FM, atau kita FM, dia AM gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang kan orang saling apa ya? Membenarkan, Iya, menyalahkan. saya nggak lihat begitu. Oh ya, Iya, memang iya. benar momennya yang dia lihat beda dengan saya lihat gitu. Atau lebih mudahnya mungkin yang dilihat tahun 90-an, yang satu tahun 2000-an seperti itu Iya. ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke. Dan saya sempat mabuk dulu tuh, mabuk apa ya? Seneng banget melakukan itu. Ada belasan tahun lah saya melakukan itu. Sehingga saya senang dengan apa ya? Duduk sendiri itu senang gitu loh. Karena kehidupan di dimensi rohani itu, di dimensi batin itu jauh lebih bermakna. Di sini ya gitu-gitu saja seperti slow motion gitu loh. Apa ya, tidak terlalu menarik bagi saya pada saat itu. Sampai pada satu titik saya menyadari gitu kan, untuk kembali ke bumi ini dalam artian kan nggak akan ada habisnya kita melintasi keinginan tahuan kita ya, mau ke planet mana, mau ke galaksi mana, mau ke matahari, mau kemana saja kita bisa mengakses dalam dimensi rohani kita. Nggak cukup umur kita karena saking luasnya gitu. Akhirnya saya berhenti. Inilah hidup kita saat ini. Di sini inilah yang harus kita jalani. Kelihatan sih memang keren ya, dulu tuh orang-orang wah keren banget. Orang-orang dulu nyebut saya itu seperti apa ya, seperti kita berjalan katanya. Ya karena bukan apa, karena kemampuan mengakses itu semua orang mampu tapi nggak terbiasa. Saya terlatih mengaksesnya, akhirnya menjadi biasa, sehingga akhirnya menjadi mudah bagi saya gitu loh. Mau channeling. Nah, ada satu peristiwa dulu yang saya merasakan aneh ya, waktu kecil. Saya selalu merasa mama saya akan pergi. Artinya kan ada dimensi roh saya yang menyadari bahwa mama saya tidak akan berumur panjang. Tapi dimensi pikiran saya tidak tahu itu gitu loh. Dimensi batin saya, sehingga saya itu mau dekat saja sama mama saya. Ketika mama saya pergi, saya nggak akan tidur sampai dia pulang, cepat pulang. Mau dibawain apa? Oh nggak mau, cepat pulang. Gitu. Nah di situ, oh ya, ternyata apa yang kita lihat itu di alam rohani itu belum tentu pada saat kejadian di alam fisik ini kita siap gitu loh. Paham ya? Jadi ya luar biasa sih ya. Di situ saya merasa takjub bahwa Tuhan sudah memberikan kita perangkat yang sangat komplit. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa kita ini hidup dalam satu kali nafas itu dalam seluruh dimensi kehidupan. Yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya hanyalah level kesadarannya. Di dimensi mana batin dia berada? Dimensi duniakah? Alam hewanikah? Alam jasmanikah? Alam rohanikah? Alam malakutkah? Alam Tuhankah? Itu aja yang membedakan. Dimensi, kalau tidak ada dimensi Tuhan di dalam diri kita yang hadir setiap waktu, nggak mungkin kita bisa bernafas. Iya kan? Nggak mungkin kita hidup. Dimensi Tuhan saja terakses setiap waktu sepanjang hidup kita, apalagi dimensi yang lain. Iya kan?
Nah kita ini maka dikatakan kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Dimensi ilahiyah melahirkan energi ilahiyah di dalam diri kita, bersirkulasi di dalam seluruh organ tubuh kita sehingga berdetak dia, hidup dia. Nah ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, terjadilah penyumbatan, sehingga sirkulasi energi ilahiyah ini tidak mengalir dinamis di dalam tubuh kita, sehingga terjadilah gangguan-gangguan. Karena dosa ini tadi, terhijablah diri kita, jauhlah kita dari fitrahnya. Jadi pada finalnya saya menyimpulkan segala gangguan diri kita itu karena kita jauh dari fitrah hakiki kita. Dan inilah menjadi PR bagi saya juga, dan terus menerus berusaha untuk meraih diri ya, memurnikan diri, walaupun kadang-kadang begitu banyak hal yang salah juga tetap dilakukan, tapi tidak membuat saya harus berhenti terus ya, kita nggak tahu ending kita seperti apa. Channeling kita dalam portal kehidupan yang menuju ke mana saja di dunia dan ke langit. Ini saja teman-teman, sahabat semua tentang channeling. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru tambahan atau apa ya, bisa dicoba juga. Tapi jangan lupa sebaiknya melakukan apa ya, salam terlebih dahulu. Ada tata caranya kan, karena kalau tidak bisa kemana-mana nanti mengakses di alam bawah dan akhirnya mengalami transmisi pikiran-pikiran yang tidak cocok dengan apa kebutuhan kita. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.